Bab 565. Demam. Dalam sebuah hubungan, yang terpenting adalah kepercayaan. Awalnya ia tak mempercayai Golden Ye, tapi setelah memikirkannya, ia akhirnya bersedia mempercayainya dan memberinya kesempatan. Meskipun ia tak menjelaskan masalah itu padanya, ia tetap menunggu dengan sabar. Tapi hasilnya, sikap toleransinya tak membuat Golden Ye mempercayainya, malah mencurigainya. Benar, ia masih mencintainya, tapi lantas kenapa? Jika saat ini ia kembali menjalin hubungan dengannya, apa yang akan terjadi kelak? Saat dua orang hidup bersama, tak mungkin selamanya akan damai dan tak ada masalah. Jika Golden Ye lagi-lagi mencampakkannya, apa yang harus dilakukannya? Audrey Han tak ingin mengalaminya lagi. Jangan melunak. Malam itu, Audrey Han tak bisa tidur karena merasa kalut. Saat bangun keesokan harinya, ia merasa pusing. Setelah Gita memanggilnya beberapa kali, barulah ia turun dari ranjang. Karena kepalanya sangat pusing, Audrey Han berkata, "Aku masih ingin tidur sebentar lagi, aku ke kantor agak siang saja." Gita mengira ia hanya tak bisa tidur. Maka ia pun berpamitan dan berangkat kerja. Suasana kembali tenang, Audrey Han berbaring di ranjang, kepalanya sangat pusing, ia pun kembali tidur. Saat keluar, Gita terkejut mendapati Golden Ye berdiri di depan lift. Dengan mata terbelalak ia bertanya, "Golden Ye, kenapa kau di sini? Kemarin ia baru pulang larut malam, kenapa pagi-pagi sudah kembali kemari?" Golden Ye menatap pakaiannya, melihatnya membawa tas dan melihat dandanannya, ia pasti hendak berangkat kerja. Tapi, tak ada siapapun di belakangnya. Golden Ye mengangkat alisnya, "Di mana dia?" "Maksudmu Audrey?" "Tadi aku telah memanggilinya, tapi sepertinya ia masih tidur, maka aku berangkat dulu." "Ia tak bisa tidur?" tanya Golden Ye, ekspresinya tampak cemas. "Mungkin." Gita mengangkat bahu. Ting. Lift tiba, Gita mengira Golden Ye hendak masuk, tapi setelah agak lama, ia hanya berdiri tak bergeming. Gita akhirnya masuk, dan setelah menunggu sejenak, ia akhirnya bertanya, "Golden Ye, kau tak bermaksud mengganggu Audrey pagi-pagi, bukan?" Golden Ye mengangkat alis dan menatapnya dengan tajam. Gita bergidik dan beringsut ke ujung. Aku hanya bertanya. Dan perlukah aku membukakan pintu untukmu?" Golden Ye mengatupkan bibirnya, "Tak perlu, biarkan ia beristirahat." "Oke," Gita mengangguk. Saat ini, pintu lift sudah hampir menutup, tapi Golden Ye tak juga masuk. Apa yang sebenarnya diinginkannya? Apakah ia hendak menunggu di sini sampai Audrey Han bangun? Setelah pintu lift tertutup, Gita masih melamun memikirkannya. Tapi akhirnya ia merasa, ia tak perlu mempedulikannya, ini urusan Audrey Han. Kemarin, setelah menjelaskan pada Audrey Han, saat kembali ke kamarnya, ia berbaring dan merenung, jika dirinya yang menjadi Audrey Han. Setelah mengalami semua penderitaan yang dialami Audrey Han, bisakah ia masih mempercayai cinta? Sepertinya tidak. Dua pernikahan gagal sudah cukup untuk mematahkan semangat hidupnya. Ia tak pernah mengalami penderitaan yang dialami Audrey Han, dari mana ia berhak mengatur keputusannya. Duh, betapa bodohnya ia, begitu mudahnya berkata seperti itu. Kini, ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Golden Ye berdiri di depan pintu selama beberapa saat, lalu mengecek arlojinya, memang masih pagi, biarkan ia tidur dulu. Golden Ye masuk ke apartemennya dan duduk di sofa. Ia meraih remote dan menyalakan TV. Tapi yang muncul di layar bukanlah acara TV, melainkan pintu apartemen Audrey Han. Maka, begitu terjadi sesuatu, ia akan langsung mengetahuinya. Kemarin, tengah malam, Arthur Xiao meneleponnya. Ia sudah mendapatkan informasi tentang dua orang itu. Mereka langsung kembali ke rumah kontrakan mereka, tak menemui dalang di balik layar itu.
Arthur Xiao tak berani bersikap gegabah, ia tak ingin kedua orang itu tahu mereka sedang diamati. Hal ini membuat Golden Ye semakin yakin, dalang di balik layar ini bukan orang sembarangan. Tapi di kota utara, hanya sedikit sekali orang yang memiliki kemampuan ini, maka ia sudah hampir bisa menebak. Sayangnya, belum ada bukti yang pasti. Dan, orang itu sudah lama sekali tak muncul. Mungkinkah memang dia? Kita tunggu dan amati saja. Hingga siang, tetap tak ada pergerakan apapun di layar. Golden Ye sedang menelepon di ruang tamu sambil mengurus pekerjaannya. Ia terus mengamati layar TV, tapi tak terjadi apapun. Ini sudah siang. Apakah wanita itu masih tidur? Dengan ekspresi suram, Golden Ye menutup dokumennya dan bangkit berdiri. Ia menghampiri pintu apartemen Audrey Han, dan akhirnya menekan belnya. Ting tong. Ia telah menekan bel berkali-kali, tapi tak ada yang membukakan pintu. Golden Ye berdiri di depan pintu dan menunggu dengan sabar. Semenit kemudian, ia kembali menekan bel. Saat ini, Audrey Han masih berbaring di ranjangnya. Samar-samar ia mendengar suara bel berbunyi beberapa kali, entah siapa. Ia membuka selimutnya. Saat bangun, ia merasa sangat pusing hingga hampir jatuh. Ia berpegangan pada meja di sebelahnya, berusaha berdiri tegak. Lalu berjalan turun sambil berpegangan pada dinding. Karena sangat pusing, Audrey Han bahkan tak mengecek siapakah yang berdiri di luar. Ia langsung membukakan pintu. Golden Ye hendak kembali menekan bel, tapi tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Ia terkejut melihat wajah Audrey Han sangat merah. Golden Ye tampak cemas, ia segera menghampirinya dan mencengkeram pergelangan tangannya. Kau di rumah sendirian? Apa? Audrey Han terkejut dan berusaha meronta, tapi tubuhnya tak bertenaga. Saat melihat wajah dan bibirnya sangat merah, awalnya Golden Ye mengira telah terjadi sesuatu padanya. Tapi begitu menyentuh pergelangan tangannya, ia terkejut. Karena tubuh Audrey Han sangat panas. Golden Ye menyentuh keningnya. Lalu ia mengerutkan kening. Hei, kau tak sadar kau sedang demam? Bersambung.